Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Hal mengumpulkan harta. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Di mana hartamu, di situ hatimu berada. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Tahun 2018, ada tanda-tanda baik bagi karya misi di pedalaman Katingan. Dibukanya akses jalan darat sedikit memberikan rasa lega bahwa kita bisa menghindari jalur air yang mematikan. Akan tetapi akses itu baru mencapai pertengahan perjalanan. Tahun 2018 untuk pertama kali saya membawa kendaraan sampai ke Tumbang Senamang, batas jalan darat. Seterusnya perjalanan dilanjutkan dengan menumpang klotok atau perjalanan air. Mobil yang kami pakai, kami titipkan di salah satu keluarga di tempat itu. Hal ini menggelisahkan saya selama 3 minggu perjalanan pelayanan. Ada ketakutan mobil itu dirusak, dipakai, dan berbagai macam perasaan yang lainnya. Setelah 3 minggu berkeliling dan kembali, ternyata mobil dalam keadaan baik-baik saja. Di situ saya baru sadar benar bahwa Yesus mengatakan, "Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada." Bagaimana tidak, selama pelayanan 3 minggu perjalanan, pikiran dan hati saya selalu memikirkan keselamatan mobil yang dititip di tempat itu. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus kembali mengingatkan kita tentang keterikatan pada harta duniawi. Dengan tegas Yesus mengatakan, "Jangan mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya." Hal ini jelas telah kita alami bersama, bahwa banyak onggokan harta yang rusak di rumah kita masing-masing. Ada juga yang menderita karena hartanya dicuri orang atau dirampok. Walaupun demikian, kita sepertinya menganggap sepele kata-kata Yesus ini. Sudah jelas kita alami, tetapi semangat menggila kita mengejarnya. Yesus tidak bermaksud bahwa kita harus munafik terhadap harta duniawi, tetapi Ia meminta kita untuk mencari dan memilikinya dalam ukuran yang pas. Ukuran yang pas yang dimaksud bukan pertama-tama soal jumlah, tetapi cara mendapatkannya dan untuk apa penggunaannya. Menurut Yesus, lebih penting kita mengumpulkan harta di sorga, karena harta surgawi anti karat, anti ngengat, dan anti perampokan. Cara mendapatkan harta surgawi adalah dengan menggunakan harta duniawi. Ketika Tuhan memberi kita kecerdasan, materi yang cukup, kecakapan, dan bakat tertentu, itulah harta duniawi yang perlu kita gunakan untuk pelayanan kepada sesama.
Berbagai rasionalisasi akan muncul sehubungan dengan prinsip ini, tetapi kitalah yang mempunyai hati dan akal budi. Kita yang perlu mengendalikan berbagai keserakahan dan sikap egoisme agar tidak menguasai kita dalam mempergunakan harta duniawi tersebut. Paulus kepada jemaat di Korintus tidak mau munafik dengan hal-hal duniawi yang melekat dalam kehidupannya sebagai manusia, namun ia rela berkorban, tidak mau mencari nyaman dengan hal-hal tersebut hanya demi harta surgawi, yaitu memelihara jemaat. Bagi Paulus, sesama manusia adalah harta yang perlu dikejar, bahkan dengan begitu banyak pengorbanan. Saudara-saudariku terkasih, ada dua harta yang terletak di hadapan kita, harta duniawi dan harta surgawi. Ini bukan soal pilihan, tetapi soal pemahaman. Kita membutuhkan harta duniawi untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini, dan sekaligus kita mempergunakan harta duniawi itu untuk mendapatkan harta surgawi. Janganlah kita ekstrim dan membuat kedua harta ini sebagai pilihan. Keduanya adalah berkat Tuhan jika dimanfaatkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan sesuai selera dan keinginan kita. Semoga harta duniawi yang kita miliki saat ini menghantar kita untuk memiliki harta surgawi. Tuhan memberkati kita semua.